Pemirsa sana, ketika berpuasa, aktivitas sehari-hari tetap berjalan normal karena memang ibadah puasa tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, bahkan sekalipun aktivitas berat. Dalam beraktivitas itulah banyak godaan, sehingga tak jarang di tengah puasa, tak sedikit di antara kita kaum muslim yang emosinya meledak-ledak, tak kuasa mengendalikan amarahnya. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa marah itu bisa membatalkan puasa. Apakah memang demikian? Tidak demikian. Ulama sepakat bahwa marah itu tidak membatalkan puasa. Orang yang marah saat puasa, puasanya tetap sah. Marah karena terpancing emosi, marah karena mendidik, marah karena disakiti orang. Semua sama saja. Semua itu tidaklah membatalkan puasa seseorang. Namun demikian, para ulama berpendapat bahwa marah dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Oleh karenanya, wajib bagi seorang muslim untuk menjaga amarahnya saat berpuasa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah membentengi diri. Maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan teriak-teriak. Dan jika seseorang memakinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apa saja yang bisa membatalkan puasa kita? Para ulama menyebutkan bahwa yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, muntah dengan sengaja, haid dan nifas di siang hari bulan Ramadan, keluar air mani dengan sengaja, dan jima atau berhubungan suami istri. Terkait dengan larangan makan dan minum, Allah berfirman, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Para ulama menyebutkan makan dan minum bisa membatalkan puasa jika dipastikan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, adanya benda yang melewati tenggorokan. Dan yang kedua, adanya makanan yang masuk ke dalam rongga badan. Batasan yang dimaksud adanya benda yang melewati tenggorokan bisa berupa makanan sehari-hari kita, termasuk nasi, lauk pauk, dan juga benda yang tidak biasa dimakan manusia seperti tanah, batu, pasir, bahkan serangga seperti nyamuk atau lalat. Oleh karena itu, bila seseorang dengan tanpa sengaja menelan serangga kecil, para ulama menyebut puasanya batal karena ada benda yang telah melewati tenggorokan meski serangga bukan makanan yang lazim. Demikian juga ketika seseorang berenang dan tanpa sengaja menelan air kolam. Ulama menghukumi puasanya batal meskipun hal itu terjadi tanpa disengaja, tanpa niat, dan sekalipun air kolam bukan termasuk minuman kita sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan kasus para ibu yang mencicipi masakan tanpa menelannya? Para ulama menyebutkan bahwa batas masuknya benda adalah tenggorokan, sehingga mulut, lidah, bibir, langit-langit, dan gigi bukanlah termasuk batas tersebut. Oleh karena itu, ulama mengatakan jika ada makanan yang baru sampai lidah atau mulut untuk sekedar mengecap rasanya, tidak termasuk tertelan ataupun ditelan, sehingga belum disebut makan yang membatalkan puasa. Selain itu, batasan yang ditetapkan ulama juga termasuk makanan yang masuk ke dalam rongga tubuh meskipun tidak lewat mulut. Hal tersebut dapat kita temui ketika seorang pasien di rumah sakit menerima makanan berbentuk cairan melalui selang infus. Meskipun tidak melalui mulut, cairan infus berupa glukosa termasuk kategori makanan. Demikian pula pasien yang mendapatkan makanan lewat selang dan jarum langsung ke tubuh, maka hal itu membatalkan puasanya. Berbeda lagi jika kita makan dan minum dalam kondisi benar-benar lupa. Selain tidak membatalkan puasanya dan dimaafkan, hal itu juga menjadi rezeki tersendiri dari Allah SWT kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa lupa ketika puasa lalu dia makan dan minum, maka teruskan saja puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang sering terdengar dan diucapkan ketika menghadapi musibah. Tapi, tidak banyak orang tahu, sebenarnya kalimat istirja ini bukan sembarang kalimat.
Kalimat yang langsung diajarkan Allah SWT kepada Nabi SAW dan tidak pernah diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya. Allah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 hingga 155. Ulama besar generasi tabi'in Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, karena kalimat ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka andai kalimat ini sudah diketahui Nabi Yakub alaihissalam, tentu ketika kehilangan Nabi Yusuf, beliau tidak akan mengucapkan duhai duka citaku terhadap Yusuf. Ketika Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan kabar hilangnya Yusuf alaihissalam, beliau tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, karena tidak diajari Allah SWT untuk mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oleh karenanya, beliau mengucapkan ya asafa ala Yusuf, duhai duka citaku terhadap Yusuf. Oleh karena itu, kalimat istirja ini menjadi bukti keagungan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yang tentunya kalimat ini bukan kalimat biasa. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Allah memberikan janji bahwa orang yang sabar dan mengucapkan istirja, mereka akan mendapatkan salawat, rahmat, dan hidayah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Umar bin Khattab mengatakan, sebaik-baik dua balasan dan sebaik-baik tambahan, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Cut. Ito na. Lagi, tayangan khas Hazanah Ramadan. Bongko.